Pemerintah mengeluarkan aturan baru bagi pelaku perjalanan dalam negeri, pemirsa. Mulai tanggal 17 Juli 2022 hari ini, vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau booster akan menjadi syarat perjalanan dalam negeri. Dalam surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 21 tahun 2022, di sini disebutkan pelaku perjalanan dalam negeri yang telah mendapatkan vaksinasi booster tidak wajib menunjukkan hasil tes PCR atau rapid test antigen saat hendak bepergian. Sementara bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang belum mendapatkan vaksinasi booster, maka wajib menunjukkan hasil negatif tes antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam atau tes PCR yang diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Kita simak pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berikut ini. Beberapa hal yang akan kita lakukan. Satu, hal tersebut akan diberlakukan tanggal 17 Juli. Nah, memang kita akan mensyaratkan booster atau vaksin ketiga itu menjadi syarat perjalanan yang memang terukur, ya. Artinya mereka yang udara, kereta api, darat itu kita lakukan. Oh ya, jadi kan kalau apa yang menjadi dasar sudah dibahas oleh Satgas, dan memang peningkatan yang terjadi di Amerika, di Brazil, di Prancis itu tinggi sekali, ratusan ribu. Jadi kita dalam skala yang masih kecil tentu harus lebih alert, ya, terhadap. Oke pemirsa, kita akan langsung berbincang bersama dengan Mas Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas Penanganan COVID-19 RI. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Heri. Assalamualaikum Mas Heri. Waalaikumsalam Mas Arif, Mbak Maria, salam sehat. Salam sehat, Salam sehat. Mas Heri. Mas Heri, tadi kami mengumumkan bahwa penambahan angka COVID-19 pada satu hari kemarin lebih dari 4.300-an begitu Mas. Dan kemudian pada hari ini baru diberlakukan syarat booster bagi perjalanan di dalam negeri. Nah, apakah kemudian angka ini masih akan bertambah lagi Mas? Prediksinya puncaknya memang kapan? Iya, tentu saja kita tidak berharap, tetapi kita lihat data saja dalam satu bulan terakhir itu terjadi kenaikan kasus harian itu lebih dari 6 kali lipat. Tentu saja ini adalah sebagai sebuah peringatan ya buat kita semua untuk lebih waspada, dan pemerintah sebenarnya sudah mengantisipasi tren kenaikan ini dengan mulai memperketat kembali aturan syarat perjalanan yang sebenarnya sudah diterbitkan minggu lalu, tetapi kemudian berlaku 10 hari kemudian yang mulai berlaku hari ini untuk seluruh moda transportasi seperti itu. Dan kita berharap langkah ini bisa menekan laju penularan, dan kemudian siapapun yang melakukan mobilitas itu dalam kondisi sehat, sehingga dia tidak mentransmisikan virus ini ke tempat lain. Kita juga tahu bahwa 95% kasus harian dan kasus aktif sekarang berada di Jawa Bali. Jadi kita tidak berharap bahwa virus ini menyebar ke banyak pulau di Indonesia seperti sebelum-sebelumnya, sehingga aturan syarat perjalanan ini diperketat, di booster menjadi kewajiban. Jadi mereka yang di booster itu boleh tidak melakukan screening test gitu, tetapi yang baru 2 kali, 1 kali atau yang lain itu harus ada tes PCR atau hasil tes antigen. Tapi sebenarnya inti dari ini juga mendorong masyarakat untuk segera mungkin untuk mendatangi tempat-tempat vaksin, melakukan vaksinasi penguat ini. Mas Heri, benar nggak sih Mas stigma yang muncul di masyarakat? Kok sekarang agak kesulitan ya gitu ya mencari gerai-gerai untuk vaksin, terutama bagi mereka yang ingin melengkapi vaksin dasar dan juga vaksinasi tambahan atau booster ini Mas? Ya, sejak Mei sampai Juni memang laju vaksinasi booster ini lambat ya perkembangannya, dan sekarang baru sekitar 50 juta dari penduduk Indonesia yang tervaksin kayak gitu. Dan memang ada 2 hal, memang susah sekali gitu mencari masyarakat yang divaksin, kemudian memang aktivitas vaksinasi
yang biasanya tersebar di banyak tempat itu memang berkurang titik-titiknya. Tetapi Presiden sudah menginstruksikan untuk segera menambah titik-titik vaksinasi dengan kembali melibatkan TNI Polri secara lebih aktif. Kemudian Menteri Dalam Negeri melalui surat edaran nomor 440 juga sudah memerintahkan semua kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota, untuk kembali mengakselerasi vaksinasi booster ini hingga di level komunitas terendah di tingkat RT dan RW. Kemudian melibatkan komunitas, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat untuk terlibat, karena kita juga tahu, Mas Arief, kalau sudah vaksin lebih dari 6 bulan ke vaksin lengkap 6 bulan misalnya, itu perlu diperbarui ya katanya. Iya, betul, diperbarui dengan setengah dosis itu sudah cukup efektif sebenarnya. Jadi masyarakat juga harus tahu situasinya, waktu berjalan, imunitasnya berkurang, dan ketika sekarang terjadi kenaikan kasus dan mulai tampak ya teman-teman dekat kita mulai tertular, itu artinya memang daya imunitasnya itu menurun, kemudian juga kedisiplinan menjalankan protokol kesehatan juga menurun. Ya, masyarakat harus tahu kalau kata Mas Heri, terlebih lagi ada aturan baru per hari ini bagi perjalanan dalam negeri, termasuk juga kereta, penerbangan. Nah, kita akan... Jadi jangan pakai ngeyel ya. Jangan pakai ngeyel. Sudah dari 10 hari kemarin aturannya dikeluarkan. Kita coba akan cek langsung, ada rekan kami Yasin Idris di Stasiun Senen, Jakarta. Yasin, apakah para penumpang di sana sudah tahu aturan baru yang berlaku hari ini? Ada Yasin? 10 hari masa sosialisasi kemarin, seharusnya sudah tahu ya. Ya, sebetulnya kalau misalnya untuk di Stasiun Pasar Senen ini sudah disediakan sejak lama untuk booth booster. Jadi ini sebetulnya tidak ada persiapan khusus lagi, dikarenakan untuk rata-rata dari penumpang di sini juga kebanyakan tadi sempat kami berbincang kepada mereka sudah melakukan vaksin booster ini. Nah, tapi tadi mengatakan memang ada sedikit kendala, dikarenakan kalau misalnya yang belum booster mereka harus tetap untuk saat ini masih bisa diberlakukan pada dosis kedua. Namun yang belum pada booster ini mulai besok akan diberlakukan aturan baru per 17 Juli di mana mereka wajib nantinya untuk booster apabila ingin bebas dari soal surat menyurat seperti itu untuk syarat bepergian baik dalam jarak jauh maupun jarak dekat. Nah, kami tadi juga berbincang dengan salah satu penumpang. Ini ada Pak Ibnu yang akan menuju ke Surabaya sebentar lagi. Dia salah satu penumpang yang Pak Ibnu sudah booster, Pak? Sudah booster, sudah. Berapa lama, Pak? Sudah 6 bulan yang lalu, 6 bulan ya sekitar segitu. Oke, Pak Ibnu, meskipun berlaku besok untuk syarat booster, tapi dengan Pak Ibnu sudah booster, apa yang dirasakan, Pak? Oh, untung banget ya, karena kita nggak perlu lagi tes antigen segala macam, bepergian lebih mudah. Ya, kita difasilitasi sama negara, kenapa kita menyia-nyiakan ya kan gitu, ya. Ini Pak Ibnu pemikirannya ini banget ya, ekonomis banget. Betul, makasih banyak Pak Ibnu ya, informasinya, selamat jalan nanti ya, hati-hati ya Pak ya. Itu salah satu pendapat masyarakat yang sudah melakukan booster pemirsa. Nah, jadi mulai besok apabila Anda ingin bepergian, ini diharapkan apabila Anda pada posisi vaksin kedua, maka wajib untuk tes antigen 1 kali 24 jam. Jika Anda pada dosis pertama wajib tes PCR 3 kali 24 jam. Kemudian Anda yang belum vaksin sama sekali wajib menyertakan surat keterangan dokter, dan anak di bawah usia 6 tahun ini tidak diwajibkan untuk syarat tes apapun. Kemudian jika Anda sudah melakukan booster, maka besok Anda akan bebas tanpa harus melakukan tes antigen ataupun tes PCR. Nah, kalau kita ketahui ini merupakan upaya pemerintah untuk mengejar target supaya 50% dari usia 18 tahun yang totalnya itu sekitar 180 juta jiwa ini dapat di booster pemirsa. Diharapkan dengan adanya upaya ini kita juga dapat mencegah penyebaran COVID-19 yang saat ini mulai merangkak kembali. Sementara itu, Fatih, review kembali ke Anda. Baik, Muhammad Yasin Idris, terima kasih laporan langsung Anda dari Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Wow, jadi salah satu stasiun yang juga menyelenggarakan vaksinasi bagi para calon penumpang kereta. Menarik nih. Menarik juga. Nih. Dan juga baik juga ternyata pemerintah kita ya. Sudah dilakukan sosialisasi 10 hari, nambah lagi 1 hari ini. Baik banget sih. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini masih bersama Mas Heri Trianto masih ya? Kita jeda terlebih dahulu ya Mas ya. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa.